Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Titi dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang momentum sudut. Materi ini untuk anak-anak SMA kelas 11 MIPA. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Mari kita mulai. Momentum sudut, simbolnya adalah L besar ini. Artinya adalah perkalian silang antara vektor momentum linier benda P dan vektor posisi R. Jadi L-nya momentum sudut ini R kali P. Vektor posisi itu R, lalu momentum linier adalah P. Secara matematis, penurunan persamaan momentum sudut dapat berawal dari konsep momentum linier dan dapat dituliskan P sama dengan M kali V. Kita sudah memahami pada saat membahas tentang besaran dan satuan, tentang dimensi, kita membahas tentang besaran dari momentum. Ini adalah massa kali kecepatan. Dengan menganggap benda bergerak rotasi, maka kecepatan linier benda dapat ditulis P R kali omega. Nah, ini juga persamaan pada materi di kelas 10 dulu tentang gerak melingkar. Nah, dari dua hal ini, P sama dengan M kali V dan V sama dengan R kali omega, diperoleh P sama dengan M, lalu V-nya ini kita ganti R kali omega. Lalu di sini kita tambahkan R, P-nya, P kali R sama dengan ini M, tambahkan R juga, lalu R kali omega. Nah, P kali R, kita sudah sebutkan di atas tadi adalah L, momentum sudut. Di sini M, lalu R-nya ini double R kuadrat kali omega. Nah, sedangkan M kali R kuadrat adalah momen inersia. Dengan demikian, L-nya momentum sudut adalah I kali omega. Momen inersia kali omega. Ini merupakan materi kelanjutan dari bahasan yang sudah kita pahami, yaitu momen gaya, momen inersia, gerak rotasi, hukum 2 pada gerak rotasi, gerak menggelinding kemarin ya. Nah, ini ada tambahan lagi bahwa ada momentum sudut adalah momen inersia kali kecepatan sudut. L sama dengan I kali omega. Keterangannya ini di mana L sama dengan momentum sudut. Ya, di mana L adalah momentum sudut. Satuannya adalah kilogram kali meter pangkat 2 per sekon. Sedangkan I adalah momen inersia pada benda. Satuannya kilogram meter pangkat 2 dan omega itu adalah kecepatan sudut, radian per sekon. Sekarang kita bahas tentang hukum kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan momentum linier menyatakan bahwa jika pada suatu sistem tidak ada resultan gaya yang bekerja atau sigma F sama dengan 0, momentum linier sistem adalah kekal. Pada gerak rotasi, jika tidak ada resultan momen gaya, analoginya di sini momen gaya, di sini tidak ada resultan gaya atau torsi di sini ya. Sigma tau-nya 0, ini sigma F-nya 0, maka juga akan berlaku hukum kekekalan momentum sudut. Sehingga secara konseptual dapat ditulis L1 sama dengan L2. Jadi keadaan pada momentum sudut 1 sama dengan momentum sudut 2. Jadi di sini I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Bunyinya, jika tidak ada resultan momen gaya luar yang bekerja pada sistem, sigma tau-nya 0, maka momentum sudut di dalam sistem adalah kekal.
Ini sistem ya anak-anak ya. Atau dapat ditulis tau sama dengan dl per dt. Ini diferensial ya, turunan dl dalam fungsi t sama dengan 0, maka L konstan. Contoh soalnya ini adalah sangat umum anak-anak. Seorang penari balet yang berputar dengan lengan terentang dengan kelajuan 3 radian per sekon memiliki momen inersia 12 kg meter pangkat 2. Ini saat lengannya terentang. Ya. Jadi tengah. Nah, seperti ini. Gambar lengannya saja anak-anak ya. Ini penari baletnya di sini, kemudian tangannya terentang. Memiliki omega 1. Omega 1 posisi 1 dan juga memiliki momen inersia yang pertama. Nah, penari balet itu kan berubah-ubah posisi ya, nanti tangannya terentang, lengannya, kemudian nanti tangannya merapat ke tubuh gitu ya. Nah, jika saat lengannya merapat ke tubuh, ini merapat, berarti untuk yang kedua saya gambar di sini, ini lengannya ke bawah begitu. Momen inersianya, ini berarti momen inersianya yang kedua, I2-nya 4 kg meter pangkat 2. Berapakah laju putaran kecepatan sudut ketika merapat tersebut? Berarti yang ditanyakan adalah omeganya. Berapa kecepatan sudutnya pada posisi yang kedua ini? Pada saat tangannya merapat. Jadi ini tangannya terentang, ini tangannya merapat. Nah, jawabannya, karena tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem penari balet tersebut, maka berlaku hukum kekekalan momentum sudut, yaitu L1 sama dengan L2, I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. I1-nya berapa tadi? 12, ini kejadian pada saat lengannya terentang, 12, lalu kelajuannya 3, ini 3, lalu I2-nya I2 tadi 4 ya, pada saat lengannya merapat, lalu omega 2-nya yang ditanyakan. Ini satunya sudah sama, 12 kali 3, 36 kali 4, omega 2. Nah, omega 2, 36 per 4, 9 radian per sekon. Nah ini, jadi ketika tangan penari balet direntangkan, maka kecepatan sudut penari balet tersebut adalah 9. Ini keliru ya. Jadi ketika tangan penari balet ini dirapatkan ya. Kalau yang direntangkan tadi sudah ini. Ini 3 tadi ya, 3 radian per sekon. Nah ini, yang ini adalah dirapatkan. Yang nilainya 9 ini adalah dirapatkan. Ganti ya. Direntangkan itu sudah diketahui. Ini mohon maaf, agak susah anak-anak. Ya, jadi ketika tangan penari balet dirapatkan, maka kecepatan sudut penari balet tersebut adalah 9 radian per sekon. Seperti ini contoh dari hukum kekekalan momentum sudut. Dan kalian bisa mencari contoh-contoh yang lain, gerak-gerak benda yang suatu saat berubah. Ini contohnya penari balet itu dalam kondisi lengannya terentang, diketahui momen inersia dan kecepatan sudutnya, sedangkan ditanyakannya adalah pada saat lengannya merapat. Sampai sekian dulu pembahasan materinya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap semangat, salam sehat selalu. Terima kasih.